Tuhan, Sri Kasem, Tuhan silakan duduk saudara. Pada pagi hari ini Sri Kasem Tuhan, ya ada satu kebenaran firman Tuhan yang Tuhan ingatkan ya bagi saya, bahkan bagi kita semua saudara. Mungkin ini adalah sesuatu yang sering kali kita alami dalam kehidupan kita semua. Bahkan ketika kita memberikan satu nasihat, kita memberikan satu teguran saudara, atau kita memberikan bimbingan Sri Kasem Tuhan, dan kadang kala saudara yang kita dapatkan di situ adalah ada yang menerima dan ada yang tidak menerima saudara. Dan itu selalu menjadi doa kita saudara ya. Dan ini menjadi satu beban di dalam kehidupan kita semua. Bagaimana kita bisa membawa orang-orang di sekitar kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, jemaat-jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan bagi kita untuk kita bimbing, untuk kita layani saudara, supaya mereka benar-benar menghargai setiap kebenaran firman Allah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita semua saudara ya. Dan saya percaya kita akan bersuka cita, kita akan senang, kita akan bergembira ketika ada orang-orang yang kita nasihati. Wah, puji Tuhan, mereka menerima dengan segala kerendahan hati saudara ya. Tadi malam juga saya sampaikan dalam ibadah di Tondano Sri Kasih bahwa kita juga harus benar-benar merasakan bagaimana firman Allah itu menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita semua ya. Karena firman itu adalah di atas segala-galanya saudara ya. Kalau firman itu di atas segala-galanya saudara, maka akan banyak orang akan datang untuk mencari firman Tuhan itu. Amin. Nah, karena itu Sri Kasem Tuhan ya, kita akan buka satu kebenaran firman Tuhan dalam 1 Raja-Raja pasal yang pertama. 1 Raja-Raja 1 ayatnya, kita akan baca mulai ayat yang pertama Sri Kasem Tuhan ya. Ya. Kitab 1 Raja-Raja pasal 1. Mungkin salah saya sudah kasih Tuhan. Itu judul firman Tuhan itu, pecahnya kerajaan itu. Itu judulnya pas ya. 1 Raja-Raja pasal 1 itu. Atau maaf, saya ambil salah. Bukan itu. Kisah 1 Raja-Raja. Kalau di Alkitab, kalau di handphone ini 1 Raja-Raja 1. Mungkin 1 Raja-Raja pasal 10 ya. 1 Raja-Raja pasal 10 kalau tidak salah. Satu Raja-Raja pasal 12 ya. 1 Raja-Raja pasal 12 kalau tidak salah ya. Judul firmannya itu adalah pecahnya kerajaan itu. Betul? Ya. Ya. Oke. Ya, saya akan bacakan firman Tuhan ini. Saya akan hanya ambil beberapa ayat saja daripada firman Tuhan ini. Judul firman Tuhan ini adalah pecahnya kerajaan itu ya. Kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda dan lain sebagainya. Kemudian Rehabeam pergi ke Sikem, sebab seluruh Israel telah datang ke Sikem untuk menobatkan dia menjadi raja.
Segera sesudah hal itu kedengaran kepada Yerobeam bin Nebat, pada waktu itu dia masih ada di Mesir, sebab ia melarikan diri ke sana dari hadapan Raja Salomo, di hadapan Raja Salomo, maka kembalilah ia dari Mesir. Orang menyuruh memanggil dia, lalu datang Yerobeam dengan segenap jemaat Israel dan berkata kepada Rehabeam, ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, maka sekarang ringankanlah pekerjaan yang sukar yang dibebankan ayahmu dan tanggungan yang berat yang dipikulkannya kepada kami, supaya kami menjadi hambamu. Tetapi ia menjawab mereka, pergilah sampai lusa, kemudian kembalilah kepadaku, lalu pergilah rakyat itu. Sesudah itu Rehabeam meminta nasihat dari para tua-tua yang selama hidup Salomo mendampingi Salomo ayahnya. Katanya, apakah nasihatmu untuk menjawab rakyat itu? Mereka berkata, jika hari ini engkau mau menjadi hamba rakyat, mau mengabdi kepada mereka dan menjawab mereka dengan kata-kata yang baik, maka mereka menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu. Tetapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu. Lalu ia meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia dan yang mendampinginya. Katanya kepada mereka, apakah nasihatmu supaya kita dapat menjawab rakyat yang mengatakan kepadaku, ringankanlah tanggungan yang dipikulkan kepada kami oleh ayahmu. Ya, jadi nanti seterusnya saya akan baca, saudara. Yang saya sampaikan pada hari ini adalah bagaimana supaya kita benar-benar menghargai setiap nasihat-nasihat yang diberikan, saudara. Ya, amin, saudara. Ya, bagaimana kita benar-benar melihat, saudara. Ya, bagaimana kita benar-benar menilai sering kasih Tuhan. Ya, apakah nasihat yang diberikan kepada kita, saudara kasih, itu apakah itu benar-benar membawa satu keuntungan di dalam kehidupan kita atau tidak? Ya. Nah, di sini kita perhatikan adalah kenapa kerajaan itu pecah. Kenapa kerajaan Israel itu pecah, saudara? Kita lihat di sini adalah Rehabeam adalah anak daripada Raja Salomo. Nah, ketika Raja Salomo itu meninggal, maka Rehabeam anaknya menggantikan dia menjadi raja. Dan menjadi satu persoalan di sini adalah ketika Rehabeam menjadi raja, dia lebih suka nasihat daripada orang-orang muda yang sebaya dengan dia daripada nasihat dari para tua-tua. Memang awalnya sering kasih, kalau kita lihat di sini adalah dia meminta nasihat dari para tua-tua. Itu awalnya ayat yang ke-6 dikatakan, sesudah itu Rehabeam meminta nasihat dari para tua-tua yang selama hidup Salomo mendampingi Salomo ayahnya. Katanya, apakah nasihatmu untuk menjawab rakyat itu? Dan yang disampaikan oleh tua-tua adalah, jika hari ini engkau mau menjadi hamba rakyat, mau mengabdi kepada mereka dan menjawab mereka dengan kata-kata yang baik, maka mereka menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu. Jadi yang diungkapkan oleh nasihat dari para tua-tua adalah, engkau harus menyampaikan kata-kata yang baik kepada mereka. Tapi ternyata sering kasih Tuhan, nasihat yang diberikan oleh para tua-tua Israel tidak diindahkan oleh Rehabeam. Dia lebih suka menerima nasihat dari para anak-anak muda yang sebaya dengan dia, yang seumuran dengan dia. Sehingga apa yang terjadi sering kasih Tuhan, ketika dia hanya mendengar nasihat dari para orang-orang muda sebaya dengan dia, akhirnya rakyat itu tidak menerima, saudara. Maka pecahnya kerajaan itu, saudara. Saudaraku yang kasih Tuhan, salah satu penyebab kerajaan Israel itu pecah, saudara, itu karena ini sering kasih tidak mau menerima nasihat. Nasihat dari para orang tua itu sangat penting. Apalagi kalau dia adalah tua-tua rohani, saudara, atau dari kakak-kakak rohani. Ya,
para perintis-perintis dalam satu pelayanan, saudara. Nasihat mereka sangat kita butuhkan, saudara. Betul? Nasihat mereka itu sangat penting karena mereka yang sudah melalui itu. Dari awal satu pekerjaan Tuhan, dari awal sebuah pelayanan, mereka sudah merintis. Mereka merasakan bagaimana manis tidaknya, manis asamnya pelayanan itu. Mereka sudah melewati itu. Dan kita butuh mereka. Betul? Kita butuh mereka. Saya secara pribadi kalau tingkat kerohanian, saudara, mungkin masih Om Deddy, Tante Lidi yang lebih di atas. Karena mereka yang sudah yang pertama bertobat. Itu berarti saya harus butuh nasihat daripada kedua hamba ini. Amin. Dan saya nggak boleh mengabaikan nasihat-nasihat itu, saudara. Dan celakanya di sini adalah Rehabeam nggak mau menerima itu. Dia pikir, wah saya sudah hebat, teman-teman saya lebih hebat daripada mereka, saudara. Ya, banyak anak-anak muda terjerat dengan hal seperti itu. Mereka pikir mereka sudah mampu, mereka pikir saya sudah bertobat, saya sudah bisa melayani Tuhan. Saya nggak perlu lagi nasihat dari orang-orang tua rohani, saudara. Itu gawat, saudara, kasih Tuhan. Itu gawat, saudara. Ya, gawat. Tanpa mereka menyadari, mereka mulai mengabaikan firman Allah dalam kehidupan mereka. Mereka mulai mengabaikan sesuatu yang dari Tuhan tanpa mereka menyadari. Ya. Karena itu sangat penting dalam kehidupan kita, saudara. Supaya pelayanan kita itu terus berjalan dengan baik, saudara. Ya. Mengerjakan apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Nasihat dari para pendahulu, dari orang-orang tua-tua rohani kita itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Amin. Nasihat mereka. Mungkin mereka nggak lagi terlibat dalam sebuah pelayanan, saudara. Tapi nasihat mereka itu penting, sudah kasih dalam Tuhan. Ya, karena mereka yang sudah melalui itu. Bagaimana menjalankan pelayanan itu mereka lebih tahu, saudara yang kasih Tuhan. Kan heran. Orang yang baru saja muncul, tiba-tiba dia sedang lagi menerima nasihat, itu gagal total, saudara. Ya, itu gagal total. Setiap pelayanan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, ya, kita harus menasihati anak-anak muda yang terlibat dalam pelayanan bersama dengan kita, saudara. Ya, kita harus memberikan nasihat kepada mereka. Kita harus berikan masukan kepada mereka supaya mereka mengerti, supaya mereka tahu kebenaran firman Allah, supaya mereka tidak mengikuti kemauan mereka, supaya mereka tidak mengikuti apa yang sudah dirancang dalam kehidupan mereka yang sebenarnya belum tentu itu dari Tuhan, saudara. Kan beberapa hari ini saya katakan, saudara, celakalah anak-anak pemberontak, ya, yang mengerjakan satu rancangan yang bukan daripadaku. Betul? Amen. Karena orang-orang yang gak mau menerima nasihat dari kasam itu sama seperti seorang pemberontak. Lah cuma orang kata betul. Ya, aku gak butuh menipu nasihat. Saya lebih suka kumpul kita ke teman-teman, baking rapat dengan teman-teman. Bagaimana tong baking itu acara itu? Ya, supaya dia meriah, supaya dia wah, saudara. Tapi penatua-penatua gak dilibatkan, saudara. Misalnya seperti itu. Ya, yang tua-tua rohani nggak dilibatkan. Nah ini tanda awas. Ya, ini tanda awas. Seharusnya kalau mereka sudah melayani Tuhan, anak-anak muda yang sudah melayani Tuhan, minta nasihat petunjuk. Bagaimana kita bisa membawa pelayanan ini ke depan itu bagaimana? Bagaimana kita membuat satu kegiatan ini bagaimana? Kita butuh mereka. Ya, kita butuh mereka. Ya. Kita butuh mereka. Saudaraku yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Jadi mengabaikan nasihat para tua-tua rohani itu adalah satu malapetaka. Rehabeam mengalami itu. Ketika dia mengabaikan nasihat para orang-orang tua rohaninya, saudara. Dan apa yang terjadi? Orang-orang Israel itu menolak dia, saudara. Menolak dia.
Karena nasihat yang diberikan oleh orang tua rohani kepadanya adalah apa? Jika engkau berkata-kata yang baik kepada mereka, ya, berbuatlah berkata-kata yang baik kepada rakyat, mereka pasti menerima engkau. Tapi ternyata yang dia ucapkan kepada mereka itu tidak seperti yang orang-orang tua rohani harapkan. Dia lebih melibatkan anak-anak muda untuk bekerja. Dia lebih melibatkan anak muda untuk bersama-sama dengan dia, mendukung dia, saudara, tanpa melibatkan orang-orang yang lebih tua dari dia, saudara. Contohnya kalau mungkin pemerintahan sekarang, Prabowo, ya, dia butuh orang-orang yang lebih berpengalaman, saudara. Dia butuh penasehat-penasehat, saudara kasih Tuhan, betul? Dia butuh penasehat-penasehat. Dan dia harus minta masukan-masukan mereka, nasihat-nasihat mereka, bagaimana menjalankan bangsa Indonesia itu, bagaimana caranya. Maka saya percaya pemerintahan yang akan memiliki pemerintahan yang baik. Di dalam pelayanan pun harus seperti itu, ya. Untuk kita bisa mengerjakan sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan, jangan berjalan sesuai dengan kemampuan sendiri. Jangan berjalan dengan kekuatan sendiri, saudara. Apalagi melibatkan orang-orang yang belum punya pengalaman dalam pekerjaan itu, saudara. Fatal, sering kasih dalam Tuhan. Ya, fatal. Maka dalam pelayanan gereja Betel Indonesia sering kasih Tuhan itu, para penasihat itu adalah senior-senior, saudara yang kasih. Ya, senior-senior, saudara. Mereka harus dilibatkan di situ. Memberikan arahan, memberikan masukan, saudara, supaya perjalanan gereja itu semakin luar biasa ke depan, nama Tuhan dipermuliakan. Tapi kalau nggak melibatkan mereka, saudara kasih Tuhan, wah, hanya ingin action, saudara, hanya ingin supaya orang lihat, oh, megahnya satu pekerjaan itu, megahnya satu pelayanan itu, saudara kasih. Biasanya kan kalau anak-anak muda kan, waduh, yang lebih tunjuk itu action, saudara. Wah, supaya mereka dipuji. Saya bukan mengabaikan mereka, wah, itu saya menghargai setiap pemakaian Tuhan dalam kehidupan mereka, saudara. Ya, tapi kalau mereka tidak melibatkan orang-orang tua rohani, ya, tidak melibatkan mereka, wah, orang tidak akan bisa dipuaskan dengan pekerjaan pelayanan yang mereka kerjakan, saudara. Ya, makanya sangat penting dalam kehidupan kita, ya. Di dalam pelayanan kita, dalam keluarga kita, saudara, ya. Amsal 8 ayat yang ke-33 berkata, saudara, dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak, janganlah mengabaikannya. Betul? Ya. Jadi Amsal 8 ayat yang ke-33 menjelaskan kepada kita semua, dengarkanlah setiap didikan, dengarkanlah setiap nasihat, dengarkanlah setiap teguran yang diberikan kepada kita, supaya kita menjadi bijak, saudara. Amin. Supaya kita menjadi bijak. Amsal 10 yang ke-17, coba tolong baca Amsal 10:17. Amsal 10 ayat 17. Coba tadi tolong baca Amsal 10:17. Siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Amin, jelas tuh. Siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Wah, sangat indah. Kalau orang-orang itu benar menerima apa yang kita berikan, wah, itu Alkitab berkata, saudara, ya, menuju jalan kehidupan. Senang sekali kita. Tapi kalau orang itu mengabaikan teguran, mengabaikan nasihat, saudara, itu tersesat, saudara. Gak ada cara, gak ada jalan lain. Gak tahu mau kemana. Namanya tersesat begitu. Gak tahu jalan kemana lagi, sudah tersesat. Karena dia tidak menerima nasihat dan teguran. Ya. Ini penting dalam kehidupan kita semua. Karena mungkin contohnya Om Depi bilang sama Serin kan sudah bawa auto toh. Serin, ini mulai ikut jalan sana. Ya, ini mulai.
Sekalipun mungkin jalan sana itu lebih cepat. Oh, nado kok Bapak. Kita tahu kok ada jalan, kita tahu kok itu, kita nggak akan tersesat. Akhirnya saudara kasih Tuhan, ya, mengabaikan nasihat saudara. Akhirnya dia bingung. Wah, betul kok sudah tahu dia mau kemana, saudara. Ternyata jalan itu adalah jalan buntu, saudara kasih Tuhan. Mau undur dan boleh, mau belok kiri, belok kanan sudah boleh, saudara. Jangan, apalagi kalau jalannya cuma sempit, saudara kasih Tuhan. Ya, seharusnya ada jalan yang lebih baik untuk dia ikuti. Kalau dia ikut jalan yang ditunjukkan kepadanya, wah, dia akan terus sampai di tujuan, saudara. Ya. Jadi orang yang mengabaikan nasihat, saudara, Alkitab berkata, saudara, ya, dia akan tersesat. Ya, dia akan tersesat. Jadi serikasat itu sama seperti yang dialami oleh Rehabeam. Dia tersesat, saudara. Dia ketika dia mengabaikan nasihat daripada orang-orang tua pada zaman itu, dia tersesat. Dia lebih suka nasihat pada anak-anak muda. Tersesat dia, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, setiap teguran yang diberikan kepada kita itu untuk masa depan kita, saudara. Amin. Untuk masa depan kita. Ketika orang tua itu menegur kita, orang tua itu menasehati kita, itu karena mereka sayang. Karena mereka peduli, mereka santai. Coba kalau mereka nggak mau menerima hal seperti itu, wah, masa bodoh mereka, saudara. Ya, masa bodoh mereka, sudah kasih Tuhan. Mereka pikir mereka sudah hebat, mereka pikir mereka sudah mampu, mereka pikir bahwa saya lebih pintar dan lain sebagainya, saudara. Tetapi akhirnya apa yang terjadi? Tersesat, kalau kita bilang, ya, tersesat. Saudaraku yang kasih Tuhan Yesus Kristus, jangan kita sama seperti Rehabeam, saudara. Sekalipun dia seorang raja, seorang penguasa, dan apa yang terjadi ketika rakyat Israel itu memberontak serikasam Tuhan, dia tidak lagi menjadi raja bagi Israel, saudara. Bahkan Alkitab berkata di sini serikasam Tuhan, ya, dalam satu ayat firman Tuhan berkata, saudara, bahwa dia hanya memerintah, ya, bagi hanya beberapa bangsa pada zaman itu, saudara. Ya, ayatnya yang berapa itu? Ayatnya yang ke-17 dikatakan begini. Sehingga Rehabeam menjadi raja hanya atas orang Israel yang diam di kota-kota Yehuda. Tidak seluruh Israel dia kuasai, tidak seluruh. Cuma orang Israel yang diam di kota-kota Yehuda, serikasam Tuhan. Mulai pada zaman itu, saudara, banyak orang-orang Israel meninggalkan keturunan Raja Daud, saudara kekasih. Kalau kita baca seterusnya ayat itu, saudara, ya, karena mereka boleh berkata, oh, apa yang diwariskan oleh Daud kepada kita, apa yang diwariskan oleh anak Isai itu kepada kita, nggak ada lagi, ya, oleh karena perbuatan daripada Rehabeam, saudara. Jadi ini penting. Kita dipercayakan Tuhan dalam sebuah pelayanan, kita semua, ya, kita dipercayakan Tuhan dalam satu pekerjaan Tuhan yang besar. Baik di gereja, baik di yayasan, saudara, kita dikasih tanggung jawab oleh Tuhan untuk menjalankan satu pekerjaan Tuhan itu, saudara. Ya, kita punya tanggung jawab dikasih dalam Tuhan. Memang kita mungkin punya pemimpin, saudara. Ya, kita punya pemimpin. Ya, tetapi kita juga punya peran, ya. Dalam satu pelayanan Hosana, kita punya peran di situ. Tanggung jawab yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita mungkin bisa memberikan nasihat. Kita juga bisa memberikan sesuatu masukan kepada orang yang dipercayakan dalam satu pelayanan itu. Bagaimana ke depan, saudara, kita membawa pelayanan itu, sering kasih dalam Tuhan. Ya, contohnya pelayanan kita Hosana, sering kasih. Wah, kita punya tanggung jawab besar di situ, saudara. Yang sudah kita bina, yang sudah kita kita sudah jalankan bertahun-tahun, banyak air mata sudah keluar di situ, saudara. Ya, kita sudah melewati masa-masa kesulitan di situ. Ini adalah tanggung jawab kita bersama, saudara.
bawa itu untuk kemuliaan nama Tuhan, saudara. Amin. Bawa itu jangan cuma karena mungkin ada hal-hal yang lain, seringkali Tuhan akhirnya mulai mengabaikan yang lain, saudara. Ya, mengutamakan yang satu, mengabaikan yang lain. Mengabaikan yang lain itu bahaya, saudara. Ya, sekalipun kami di gereja, tapi kami nggak pernah tinggalkan pelayanan hosana yayasan, enggak, saudara. Ya, kalau perlu itu berjalan bersama-sama. Ya, itu perjalanan bersama-sama, kita harus bertanggung jawab dengan pekerjaan itu. Ya, amin. Kita harus bertanggung jawab, saudara. Karena suatu saat nanti Tuhan akan tanya. Ya, ketika mungkin kita ada di hadapan pengadilan tahta kemuliaan Tuhan, kita bukan ditanya bagaimana dengan pelayananmu, bertanggung jawab dengan atau tidak. Ya, semua akan mungkin kita diperhadapkan di situ. Karena Alkitab berkata, setiap orang akan diperhadapkan dengan tanggung jawab yang besar. Dalam satu pengadilan Tuhan, di situ kita akan ditanya bagaimana pekerjaanmu, bagaimana pelayananmu. Oh benar Tuhan, saya melayani Tuhan, saya bertanggung jawab untuk organisasi ini. Tapi ternyata ketika itu dibukakan, wah ternyata kamu lebih fokus dan ini kamu abaikan yang satu. Wah, akhirnya seringkali sama Tuhan, kita tidak mendapatkan apa yang menjadi kerinduan kita, saudara. Ya, kita terus berdoa supaya pelayanan kita seringkali terus berjalan sesuai dengan kehendak rencana Tuhan. Ya, sekalipun mungkin itu gak seperti dengan gereja-gereja yang lain, dah Tuhan, aku tetap setia dengan Tuhan. Aku harus tetap jalani pelayanan ini, gereja ini, aku harus tetap jalani itu sampai Engkau datang untuk kedua kalinya. Seberapapun Tuhan Engkau percayakan, Tuhan, aku tetap mau setia dengan Tuhan. Dan tidak mengabaikan yang lain. Tak eksis seringkasam Tuhan. Amin. Tak eksis, saudara. Ya, kadang ada ibu-ibu bilang begini, waduh Pak Andri, dari dulu tak lihat Pak Andri melayani di Hosana sampai sekarang. Ya, dalam hati kurang mau bilang, komunidang bagaimana? You bagaimana, saudara? Ya, jadi harus dikembalikan kepada kita. Ya, dulu begitu setia, sekarang hilang kesetiaan, saudara. Ya, kenapa bisa terjadi seperti oleh karya mungkin berbagai ujian, tantangan dan lain sebagainya, saudara. Jadi yang menentukan bukan awal tapi akhir, seringkali Tuhan. Sekalipun awalnya itu bernyala-nyala, berapi-api, saudara, tapi akhirnya lama-kelamaan redup, seringkali dalam Tuhan. Ya, kurang mau ingat-ingat, walau dulu orang kang begini. Ada satu ibu di mana, saya nggak mau bilang, saudara. Tiap kali dia bercerita, aduh dulu orang di Hosana itu begini, aduh sampai pelayan di sini begini, kesana kemari, sama-sama dengan Kak Yoke, bersama-sama dengan pokoknya semua disuruh bilang, saudara. Tapi sekarang gak lagi, redup, saudara. Cuma sampai dicerita, seringkali dalam Tuhan, cuma sampai dicerita. Jadi seringkali Tuhan, ya, saya percaya apa yang sudah Tuhan taruh dalam kehidupan kita dari puluhan tahun yang lalu, saudara, itu tidak akan hilang begitu saja, saudara. Amin. Ketika kita menerima nasihat dari mereka, ya, kita menerima nasihat dari para tua-tua rohani kita, saudara, itu sangat-sangat penting, saudara. Sangat-sangat penting. Dan kadang-kala, saudara, ya, seperti father, saudara, wah, selalu dia memberikan nasihat kepada saya, saudara. Ya, saya harus terima. Sekalipun mungkin kadang-kala kehidupan rohani itu ya seperti itu, saudara, tapi ya namanya dia ada orang yang orang saya selalu katakan dia father, saudara. Saya tetap melihat dia sering kasam Tuhan. Amin. Kita mengasihi mereka, tak mencintai mereka, saudara. Jangan kita abaikan, saudara. Ya, tolong harus mendoakan mereka. Ya, tolong mendoakan mereka supaya mereka terus bangkit terus bersama dengan Tuhan. Mother juga seperti itu, ya. Kita terus dengar mereka, saudara, karena mereka adalah pejuang-pejuang, ya. Pejuang-pejuang. Sama seperti kalau mungkin di bangsa itu ada pahlawan-pahlawan, saudara, ya. Tolong harus ingat perjuangan mereka, saudara. Ya, jangan abaikan perjuangan mereka, saudara, kasih dalam Tuhan. Amin. Jadi, saudara, di dalam setiap pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita semua, ingatlah, dengarlah nasihat mereka, saudara. Jangan kita abaikan. Terlebih anak-anak muda, saudara kasih Tuhan, ya. Terlebih anak-anak muda.
Karena kebanyakan anak-anak muda gak mau lagi dengar nasihat orang-orang tua rohani dan kurang lebih suka dengar nasihat dari teman-teman sebaya dengan mereka, saudara. Akhirnya saudara kasih Tuhan, tanggung jawab yang diberikan kepada mereka mulai diabaikan, saudara. Mulai diabaikan, saudara. Ya, karena mereka pikir bahwa nasihat teman-teman itu lebih berpengaruh daripada yang lain. Karena itu ini menjadi satu beban kita, menjadi satu doa kita dalam kehidupan kita semua untuk anak-anak kita, saudara, untuk anak-anak muda supaya mereka bangkit hari-hari ini, saudara. Ya, buat mereka semakin rendah hati, saudara, untuk menerima setiap nasihat yang diberikan. Karena tadi firman Tuhan sudah menjelaskan kepada kita semua, siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Firman tidak pernah salah. Betul? Amen. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan.